Objek wisata Watu Payung terletak di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Wilayah Watu Payung pada tahun 2003 termasuk dalam hutan produksi, sehingga kelompok tani Sidomulyo III menanam pohon jati di sekitaran Watu Payung. Namun, sebelum sempat panen jati pada tahun 2007, wilayah ini ditetapkan sebagai wilayah hutan lindung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nama Watu Payung sendiri diambil dari kisah turun-menurun, yang namanya diambil dari kisah seorang keturunan Kesultanan Demak yang menemukan sumber daya mata air di bawah batu yang berbentuk seperti payung. Dan ia pun berucap bahwa suatu saat batu ini akan bermanfaat dan menjadi payung bagi warga turunan. Tak hanya keunikan dari batu itu saja, terdapat 4 wahana di objek wisata ini. Tempat ini menawarkan pemandangan dataran tinggi, lembah, ngarai, dan juga pesona hutan jati. Tempat wisata ini juga sudah dilengkapi dengan pendopo, musola, serta toilet yang dekat dengan pintu masuk. Namun, keberadaan toilet yang dekat dengan wahana diperlukan juga untuk menunjang keperluan sanitasi bagi pengunjung. Toilet umum merupakan sarana yang dapat diakses oleh semua golongan masyarakat pada tempat komersil, ruang publik, maupun domestik untuk memenuhi kebutuhan membuang air, mencuci, dan lainnya. Menurut pedoman Asosiasi Toilet Indonesia, toilet umum juga harus dirancang khusus dengan kondisi ruangan yang bersih, nyaman, aman, serta higienis yang lengkap dengan air bersih, kloset, dan pelengkapan penunjangan lainnya. Rancangan toilet ini didasari oleh yang pertama, SNI 3-2399-2002 tentang tata cara perencanaan bangunan MCK umum. Yang kedua, Pedoman Standar Toilet Umum Indonesia oleh Asosiasi Toilet Indonesia. Yang ketiga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P13-Men-LHK-Setjen-Kum 1-5/2020 tentang pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di kawasan hutan. Spesifikasi desain toilet adalah sebagai berikut. Luas bangunan 29 meter persegi dengan panjang 7,3 meter dan lebar 3,9 meter. Dilengkapi dengan sebuah bilik laki-laki dengan 4 buah urinoir dan 2 buah bilik perempuan. Setiap kamar mandi, baik laki-laki maupun perempuan, sudah dilengkapi dengan sebuah wastafel. Luas bilik 2,5 meter persegi. Sebagai acuan SNI minimum ialah 2 meter persegi dengan panjang 1 kali 2 meter. Setiap kamar mandi dilengkapi dengan jendela berukuran besar serta atap kaca sebagai jalur pencahayaan natural. Desain roster dipergunakan untuk memastikan sirkulasi udara yang baik. Desain kamar mandi berupa bentuk S atau mesh berliku yang tetap mengutamakan privasi dengan lebar minimum 100 cm. Pada desain menggunakan 120 cm. Dinding pada bagian kanan dan kiri luar dapat dimanfaatkan sebagai taman vertikal, sebagaimana dalam peraturan kementerian, mana desain harus mengutamakan aspek lingkungan. Sambil penjelasan berlanjut, berikut adalah acuan biaya yang perlu dikeluarkan. Perlu kita ketahui bersama fenomena perubahan iklim yang tidak menentu terjadi akhir-akhir ini. Hal ini memberikan kontribusi yang besar dalam migrasi beberapa penyakit pada ruang publik seperti tempat wisata, bandara, terminal bus, stasiun kereta api, dan pusat perbelanjaan menjadi tempat-tempat penularan tertinggi. Penularan penyakit dapat terjadi karena adanya toilet umum yang tidak bersih dan tidak higienis pada daerah-daerah tersebut. Karena itu, toilet umum yang bersih dan higienis sangat diperlukan untuk menghindari penyebaran penyakit.
Dikarenakan keterbatasan data dari penulis, kalkulasi biaya menggunakan acuan harga di Denpasar pada tahun 2018. Biaya di Gunung Kidul diperkirakan lebih rendah dari biaya di Denpasar. Dengan total Rp145.077.543, bangunan ini memiliki harga per meter perseginya Rp4.780.000 setelah finishing. Maka, biaya ini termasuk wajar. Sebagai acuan umum, biaya membangun finishing biasanya berkisar Rp3.500.000 hingga Rp5.000.000 per meter persegi. Dewasa ini, penyebaran penyakit, terutama virus COVID-19, telah menjadi permasalahan yang mendunia. WHO atau World Health Organization sebagai organisasi internasional telah menyarankan kampanye menjaga jarak, menggunakan masker, serta mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Namun patut kita ketahui juga, mencuci tangan dengan bergantian di tempat umum bila tidak dilakukan dengan benar dapat meningkatkan potensi penularan penyakit pada tempat yang sering bersentuhan dengan telapak tangan seperti keran. Maka dari itu, toilet umum idealnya menggunakan sistem freehand atau meminimalisir penggunaan tangan dalam pengoperasiannya. Tak hanya itu, penerapan pencahayaan natural serta sirkulasi udara yang baik dapat menurunkan potensi penularan penyakit. COVID-19 telah menjadi permasalahan yang mendunia. WHO atau World Health Organization sebagai organisasi internasional telah menyarankan kampanye menjaga jarak, menggunakan masker, serta mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Namun patut kita ketahui juga, mencuci tangan dengan bergantian di tempat umum bila tidak dilakukan dengan benar dapat meningkatkan potensi penularan penyakit pada tempat yang sering bersentuhan dengan telapak tangan seperti keran. Maka dari itu, toilet umum idealnya menggunakan sistem freehand atau meminimalisir penggunaan tangan dalam pengoperasiannya. Tak hanya itu, penerapan pencahayaan natural serta sirkulasi udara yang baik dapat menurunkan potensi penularan penyakit. Dengan begitu, kita telah siap untuk membuka pariwisata kita kembali.